Ya, usai dihajar Timnas Indonesia U16, pelatih dan media Vietnam kompak terkejut Timnas U16 Indonesia kini sangatlah kuat. Ya, pelatih Timnas U16 Vietnam Tran Minh Chien mengakui Timnas U16 Indonesia sebagai tim yang sangat kuat di Asian Cup U16 2024. Di mata pelatih Vietnam, kekuatan Timnas U16 Indonesia asuhan Nova Arianto tidak hanya bertumpu pada satu titik, tetapi merata secara keseluruhan. Senada dengan pujian yang dilontarkan salah satu media Vietnam Soha.vn untuk skuad Garuda Asia asuhan Nova Arianto. Tim tuan rumah Asian Cup U16 2024 yaitu Timnas U16 Indonesia sangat kuat dan punya banyak keunggulan, tulis Soha. Soal Indonesia, mereka mendapatkan semua keuntungan dari hasil laga sebelumnya, termasuk ketika melawan Australia, kata Tran Minh Chien. Sayangnya di laga melawan Australia, satu pemain Indonesia mendapatkan kartu merah terlalu dini dan ini membuat mereka gagal lolos ke final. Ya, Timnas U16 Indonesia punya kekuatan tim yang merata, mereka juga memiliki keunggulan lapangan dan faktor objektif lainnya, ujarnya. Ya, Timnas U16 Indonesia hanya butuh 4 menit untuk membuat Vietnam menjadi merana. Pertandingan antara Garuda Asia melawan The Young Golden Star Warriors berlangsung di Stadion Manahan Surakarta pada Rabu 3 Juli sore. Timnas Indonesia berhasil unggul 2-0 di babak pertama. Timnas Indonesia U16 langsung mengacak-ngacak pertahanan Vietnam di menit-menit awal. Tak lama kemudian, Timnas U16 Indonesia akhirnya mampu unggul lebih dulu dalam laga ini. Muhammad Zahabi Goli mencetak gol usai memanfaatkan kondisi 1-1 dengan kiper lawan. Gol itu tercipta pada menit ke-45 plus 1 detik. Tak berhenti di situ, gol kembali dibuat oleh anak asuh Nova Arianto di penghujung laga. Kali ini giliran Dava Zaidan yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-45 plus 4 detik. Walhasil, laga babak pertama berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan Garuda Asia. Di babak kedua, Timnas Indonesia tak menurunkan tensi permainan, bahkan Timnas Indonesia berhasil menambah gol lewat sepakan kaki Daniel di menit ke-74. Tak berhenti sampai di situ saja, di menit ke-77. Timnas Indonesia kembali menambah gol. Semakin menggila, Timnas Indonesia kembali menambah gol di menit ke-82 hingga menjadi 5-0 atas unggulan Timnas Indonesia yang membuat Vietnam semakin frustasi, bahkan tak menyangka Timnas Indonesia sekuat ini sekarang. Ya, info terbaru dari orang dalam ini, 2 pemain naturalisasi baru di Timnas Indonesia yang berasal dari Belanda. Ya, dalam rangka persiapan tim nasional Indonesia untuk bertanding di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akhirnya kita mendapatkan sebuah informasi atau update terbaru tentang kabar dari Timnas Indonesia yang akan melawan grup neraka nantinya. Di mana info tersebut berisikan tentang 2 calon pemain asal Belanda yang kemungkinan besar akan ikut berlaga dalam memperjuangkan nama Indonesia. Bahkan salah satu pemain sepak bola yang satu ini sering dijuluki sebagai mesin pencetak gol. Yuk simak selengkapnya di sini bersama saya. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, sebenarnya informasi tentang 2 pemain keturunan baru hasil naturalisasi ini memang datang dari orang dalam yang dulunya bekerja sebagai pengurus PSSI, yakni Hassani Abdul Ghani. Meskipun tidak secara belak-belakan nama kedua orang itu disebut, namun ada beberapa petunjuk yang dikeluarkan oleh Hassani Abdul Ghani. Untuk masuk ke ronde ketiga ada tambahan pemain setidaknya 1-2. Adalah 1-2 pemain yang belum menjadi WNI. Kita belum bisa sebut nama, kata Hassani. Selain itu, Hassani Abdul Ghani juga menyebutkan bahwa proses naturalisasi ini hanya tinggal menunggu hasil dari persetujuan pelatih dan persyaratan lainnya. Kalau ada pertanyaan, pelatihnya oke nggak dengan dia? Kemudian mau nggak mereka mengikuti persyaratannya? Ungkap Hassani. Ya, meski tidak mau menyebutkan nama, tapi dibocorkan oleh Hassani bahwa kedua pemain tersebut memang sudah lama diincar atau dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Belum bisa dimunculkan ya namanya karena Pak Ketua Umum selalu bilang, selagi belum salaman dengan saya berarti belum pasti, kata Hassani. Ya, meski begitu, banyak penggemar sepak bola yang menganggap bahwa Ole Romeni dan juga Kevin Dix merupakan pemain baru naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Dan berikut adalah profilnya. Yang pertama dia Ole Romeni. Ole lahir dengan nama Ole Terhar Romeni
Dia lahir pada 20 Juni di tahun 2000 dan saat ini usianya 24 tahun. Tempat kelahirannya di Nijmegen, Belanda. Dia punya postur tinggi 185 cm, kewarganegaraan Belanda, dan posisinya adalah penyerang depan tengah. Lalu untuk kakinya yang paling dominan adalah sebelah kanan. Agen pemainnya bernama Jus Ebergen dan klub saat ini adalah FC Utrecht dan dia bergabung pada 1 Juli 2023. Lalu yang kedua ada Kevin Dix. Nama di negara asalnya adalah Kevin Dix Bakarbesi. Dia lahir pada 6 Oktober di tahun 1996. Saat ini usianya sudah 27 tahun. Tempat kelahirannya adalah Apeldoorn, Belanda. Tingginya 186 cm, dia punya kewarganegaraan Belanda, posisinya sebagai back di tengah. Lalu kaki dominannya adalah kanan, agen pemainnya bernama Grandstand dan klub saat ini adalah FC Copenhagen, bergabung sejak 5 Juli 2021 dan kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2025. Itulah tadi dua profil calon pemain baru untuk timnas Indonesia yang memang dikabarkan akan menjalani naturalisasi yang kepastiannya masih harus menunggu beberapa waktu ke depan. Ya, beginilah suara hati pelatih Malaysia melihat fenomena timnas Indonesia yang sedang menjadi perbincangan dunia dalam beberapa tahun terakhir. Kita bisa melihat perkembangan luar biasa yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia. Perkembangan pesat tim Garuda bisa dilihat dari beberapa prestasi yang sudah mereka raih selama ini. Salah satu contoh paling jelasnya adalah timnas Indonesia mampu lolos ke fase gugur untuk pertama kalinya sejak berpartisipasi di Piala Asia 2023 Qatar. Tidak hanya itu, skuad Garuda juga berhasil masuk ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya. Raihan ini tentunya tidak bisa lepas dari peran Sinteyong yang mampu memberikan perubahan nyata sebagai pelatih timnas Indonesia. Salah satu cara Sinteyong memperbaiki sepak bola Indonesia adalah dengan mendatangkan pemain keturunan yang jelas memberikan pengaruh positif saat ini.